Saya senang sekali bisa sharing di link, dan kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Hebrew pasal 10 ayat 38 sampai 39, ayat yang terakhir di 38 ini. Mau saya nyalain lampu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, boleh. Kamu orang kelihatan nggak? Kelihatan ya, puji Tuhan. Natural gelap ya. Oke, puji Tuhan. Puji kelihatan ya. Puji Tuhan ya. Oleh kita mau belajar tentang sharing tentang hidup di dalam apa? Iman, ya. Oke. Dan siapa yang sudah dapat ayat, silakan baca. Silakan lagi. Hebrew pasal 10 ayat 38 sampai 39. Ketemu nggak? Udah lama nggak baca Alkitab, jadi salah ya. Oke, ketemu? Silakan. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Aku senang sekali dengan orang yang punya iman. Amin. Kita mau diskusi hari ini, kita hidup di dalam iman. Nah, di Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel itu, mereka sebenarnya, kadang-kadang saya kesal dari hidup mereka. Saya mau tanya, mereka keluar dari Mesir banyak mujizat, banyak. Apa ada? Batu pun bisa keluar apa? Air untuk mereka minum. Amin. Tiap hari buka mata, ada apa turun dari surga? Apa kabar? Ini siapa? Mulai udah lama mereka mulai. Puji Tuhan mulai. Puji Tuhan, jangan namanya mulai dong, yang jadi sakit dong. Tiap hari makan tuh ada apa? Nah, itulah yang kadang-kadang kita lihat semuanya itu telah terjadi, tapi ada satu hal, mereka masih ngeluh kepada Tuhan. Mereka nggak punya iman. Pada saat apa? Pada saat apa? Mereka mempunyai apa? Mempunyai apa? Masalah. Ada amin? Nah, waktu dulu saya baca buku itu atau cerita itu, saya bilang ini boceng di orang Israel. Ya waktu saya kuliah kayak kamu orang lah 20 tahun lebih, biarpun waktu masih belum mau mulai kerja, boceng nih banget ini orang Israel. Tuhan begitu baik, tiap hari ada makanan, tapi ada masalah apa? Musa, emang di Mesir nggak ada tempat lebih enak untuk kita dikubur? Mau kita kubur dan mati di padang gurun ini. Musa bawa kita kembali, dan mereka bikin Tuhan untuk mereka sembah. Nah, saya ngeredekin dan benci dengan orang Israel dan ngomong boceng ini. Kamu mau tahu nggak apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, yang boceng itu adalah diri saya sendiri. Kenapa? Apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel itu persis seperti kehidupan kita. Ada yang amin. Siapa yang pernah sedikit kecewa dan bilang, Tuhan kenapa sih gitu? Ada nggak? Dalam hidup kamu, ada nggak? Ada nggak? Tuhan kenapa gitu Tuhan? Nah ini kan yang saya mau. Karena Tuhan office boy. Nah saya bilang bahwa di sini dikatakan ayatnya, maka aku yang benar akan hidup dalam apa? Hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu adalah orang Kristen. Dan sekarang saya berumur 50, saya baru tahu Alkitab mengatakan banyak yang ketemu, tapi hanya sedikit yang apa? Yang masuk ke dalam jalan yang kecil itu. Sekarang saya sudah mulai sadar. Kenapa ya? Saya sudah, kenapa? Karena sorry ya, kalau punya teman-teman waktu kuliah seperti kamu orang, sekarang saya udah mau 50, saya ke belakang. Ini loh yang masih Kristen, ini loh yang sudah keok. Betul nggak ya? Nanti nggak sama? Ini kakak rohani saya yang bawa saya ke gereja. Aduh, berantakan hidupnya. Nah, sekarang saya udah berumur, saya udah mulai, oh rupanya ini artinya apa yang dikatakan di Alkitab itu sebenarnya adalah kehidupan kita sekarang ini. Marilah kita malam hari ini sudah belajar ini. Kita punya kehidupan itu, hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu banyak sekali orang mengatakan Tuhan Maha Tahu lah, haleluya dalam nama Yesus. Bukan. Lebih daripada hidup dalam iman itu, kita harus mau apa? Berapi-api untuk cari wajahnya Tuhan. Ada amin? Dan
Saya mau katakan, kita jadi anak Tuhan, kadang-kadang kesusahan itu Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita bisa menjadi saksi. Halo, aku kesel kadang-kadang lihat, aduh Tuhan, kenapa sih musibahnya begitu banyak dalam kehidupan orang ini? Nggak ada lagi yang lebih sial kalau ngomong bahasa duniawi daripada dia. Ini sebelum selesai, datang lagi ini. Ini udah mau selesai, datang lagi ini. Halo, benar nggak? Tapi kadang-kala kita jadi anak Tuhan, kita mau ngerti, di dalam kesusahan, kepahitan, kesengsaraan, dan di sanalah adalah kesempatan dengan baik-baik yang luar biasa kita bisa ketemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Kamu bilang kok saya nggak ngerti. Sekarang Daud, dia itu disuruh perang dengan orang Goliat. Dia nggak kuat. Tapi karena dia pernah di padang gurun itu ketemu singa, beruang, dan dia menang dan dia tidak takut. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita melewati kesusahan dan masalah, kita tidak sadar dengan baik-baik bahwa Tuhan Yesus itu partner dengan kita. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Kadang-kadang saja orang ini putus, kasihan juga, tapi dalam hati puji Tuhan. Kalau nggak apa? Soknya setengah mati. Sama cewek ini ganding ke gereja, Pak, ini keren gitu. Hanya cewek itu tinggalin dia, rasain loh. Saya dalam hati. Tapi sekali-kali saya ketawa dalam hati, tapi saya nggak di luar nggak ketawa, cuma dalam hati aja saya ketawa. Dan malam saya bilang, Tuhan jamah dia supaya dia kuat lah. Itu aja. Kenapa? Dia terlalu sombong. Nah, hari ini saya mau katakan kita anak-anak muda, jangan kita menyerah dan kita tinggalkan Yesus biarpun kita di dalam kesusahan. Ada amin? Ditinggalin cowok, ditinggalin cewek, perjalanan susah, pekerjaan stres, puji Tuhan aja. Tuhan, aku mau hadapin, aku mau terusin. Ingat bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan kalau kita ini milik Dia. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Aku senang dengan ini, mengundurkan diri dan binasa. Oh yes, aku kok amin berapa kali dalam hidup saya kuliah, aku mau tinggalkan. Pusing. Kak Rohai ini bilang, Min, lu jangan kiranya itu apa? Singa ada tanduk ya. Lu gini-gini sok lo. Lu kalau nggak gua ngajarin lu PA, lu mana bisa? Iya benar. Tapi beda loh. Jangan kita apa? Give up. Jangan. Ini ayat yang sederhana. Marilah kita fight untuk ke depan. Kita mau ingat, we have a bright future. Future kita itu full of blessing. Ya, pertama, jangan kita anggap mau masalah itu, mau kita anggap masalah itu adalah kesempatan yang kita bisa partner dengan Tuhan. Kedua, kita harus mau tergantung pada firman Tuhan. Bahwa kita tergantung percaya pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan membimbing kita. Di Alkitab mengatakan bahwa buat orang yang ingat perintah Tuhan, bahwa Dia akan menuntun kita melewati segala percobaan, ya, kesusahan di dalam kehidupan kita. Wah, aku pernah sengsara sekali waktu kuliah itu. Mama bilang, Amin, bulan ini saya ada uang untuk kirim kasih kamu. Udah pusing kepala saya. Saya mau kuliah, nggak punya uang. Mami tulis surat, nggak punya uang. Saya pinjam. Kalau kamu orang suka ke Medan, orang Medan makan itu aam, itu asli ya. Itu ada kan yang ada itu. Nah itu anaknya itu salah satu sampai hari ini, dua kakak adik cewek, saya panggil dia Cici sampai hari ini. Kalau saya nggak punya uang, saya bilang, Cik, pinjam duit dulu ya. Dia kasih saya 100 ringgit, 50 ringgit. Ntar mama saya pinjam uang di Pineng ya, saya baru bayar dia. Sampai hari ini saya panggil dia Cici. Saya ke sekolah di Taiwan, dia juga temenin saya. Jadi, saya mau katakan, saya nggak bisa lupa orang-orang yang seperti ini. Waktu itu saya belum bertobat ya. Jadi sesudah saya bertobat, saya juga susah di Australia. Tapi saya berjuang, saya tidak pernah mengundurkan diri, saya tetap fight untuk saya punya masa depan, saya kerja. Nah, saya mau katakan, jangan kita nyerah.
kita menjadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang memiliki Yesus, kita pegang firman Tuhan. Amin. Ada amin? Kita pegang firman Tuhan. Udah itu saya paling ingat satu ayat Yakobus, bahwa kamu ini melewati segala kesusahan, kamu akan dilatih keluar menjadi seorang yang luar biasa. Seperti itu apa? Emas itu kalau nggak masuk ke api itu nggak akan jadi emas gitu loh. Nah hidup kita juga begitu. Kadang-kadang kita bilang, kok kenapa sih Tuhan nggak adil? Dia adalah orang baik-baik, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Kenapa ya dia banyak masalah? Saya bilang jangan, kasihan dia. Kita berdoa buat dia, kita dukung dia. Amin. Ingat, firman Tuhan itu menjadi pegangan kita. Firman Tuhan itu menjadi kita punya apa? Kompas dalam hidup kita. Kita pegang, tapi ada celakanya juga. Laki-laki apa? Anak-anak muda sekarang apa? Malas, itu juga jangan. Kita mau rajin, kita mau fight, kita mau ingat. Jangan kita ngeluh seperti orang itu. Kok airnya apa? Orang Israel pahit airnya. Kadang-kadang justru ada air pahit baru tahu teh manis itu enaknya seperti apa. Ada puji Tuhan. Boleh nggak boleh minggu depan puasa? Puasa jangan makan kalau jam 4 membuka puasa minum air putih. Udah itu, you coba makan nasi itu tanpa apa-apa, enak banget nasinya. Karena udah lapar. Ada bilang, biasanya kalau ada ayam pun makan nasi. Tapi kalau waktu buka puasa, nasi nggak usah bawa apapun. Aduh, gila, enak banget. Kenapa? Saya alami. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tergantung pada Tuhan, tergantung pada firman Dia, dan pegang janji firman Dia itu, Dia pasti akan apa? Memberkati kita. Tidak ada orang lahir semuanya ready. Justru Tuhan mengizinkan kita melewati segala kesusahan dan masalah. Sebenarnya saya mau ceritain nggak enak sama Niki, tadi dia ketawa kok amin lagi. Ini udah 5 hari. Oh, ada dari sini, ada di sini. Saya temenin Cidubi buka profile dia di dulu. Saya fotoin, saya bilang sama Pipit, dia, kok Dedi kayak you loh jadi waiter. Dia ketawa. Kenapa deh? Waiternya 3 nggak masuk. Dan saya di sana. Kalau saya nggak bantu kan lucu. 100 orang dalam 1 jam setengah. Kaki dia cuci piring sampai tangannya mau patah. Saya ngelayan orang. Aduh, saya ngelayan orang dimakan. Kemarin juga dimarahin orang. Kenapa? Mejanya 05 dikirim meja 07. Dia tunggu 40 menit. Dia punya Vietnamese noodle nggak keluar nih. Bagaimana nggak caci maki? Saya masih bilang sorry. Saya bikin anak saya sama si Pipit di 2 bulan lalu di sini. Thank you for coming. Sekarang jiran kami bilang thank you for coming. Udah 30 tahun saya ngelayan lebih, saya nggak pernah ngomong perkataan ini. Karena saya dulu adalah pemimpin di dalam restoran, menjadi maksudnya ngurusin mereka lah ya. Saya akan buka pintu, thank you for coming. Udah lama nggak mengatakan thank you for coming. Dari kali ini saya mengatakan thank you for after 30 years. Dia juga bilang, gila lu ngapain di sini? Bantu gua, you know. Saya bantu you dulu. Si Vivi juga kesana hitung-hitungan. Aduh gila, orang itu galak banget gitu. Jadi salah kita juga ya, 40 menit itu marah. Dan saya mau katakan, saya mengharapkan kalian jangan sudah jadi bos ataupun duduk di atas, nggak berani turun ke bawah. I will be very upset. Saya nggak mau risau 10 years from now, saya adalah seorang general manager of such bank dan nggak mau makan di gaduh-gaduh gitu loh, di pinggir jalan. Ketemu orang jangan. Itu parah sekali. Saya nggak mau Albert di sana, udah jadi bos, udah punya baby band 2, ketemu kelamin, tintin lagi hujan sama lagi show off dengan baby band kan, ataupun gimana? Ataupun kok makan Kentucky bukan saya punya level, saya nggak makan Kentucky lagi. Waduh, jangan. Oh, ada nggak orang itu? Ada banyak. Saya pulang dari Australia, yuk kita makan bakso lapangan tembak. Jangan nih, kotor. Gila, kotor. Memang mau makan apa? Sampai sekarang dia nggak ada kerjaan yang tetap. Saya makan bakso, saya makan sasang, biarin aja. Yang penting saya makan namain saya dalam nama Yesus, doa dulu kan. Berarti nggak salah. Masuk ke amin bahwa kita tergantung sama Yesus. Kita percaya Tuhan, kita cinta Dia, dan kita mengaji.
Bayangin aja, Cilubi saya senang sekali. Satu hari 100 mangkok lebih bakmi, yang mau bakmi apa itu? Orang yang datang sampai usir orangnya, sorry full, mau sekolah 5, kami bingung. Udah lama saya kan jadi pelayan. Saya ngadakin anak saya sama anak saya Hana sama si Pipit. Sekarang kita dedinya yang ngurus itu. Tapi saya ngurus itu for fun ya. Saya mau bikin sistem bantu Cilubi, sistemnya rapi dulu. Baru itu udah haleluya. Udah itu, kamu bilang anak Tuhan buka usaha nggak ada masalah. Itu munafik. Kau tahu nggak? Cilubi dalam seminggu ini saya ngapain? Cekak itu kan dikasih kan, cekak 1 jam jebol. Kamu bayangin aja. Vietnamese noodle P1 cekak 39.000, saya hafal sekarang ya. Spring roll 12.000, saya juga hafal sekarang ya. Cekak cepat. Lusa mau pakai apa? Kalkulator. Zaman sekarang kamu orang karena 7 kali 5 kamu nggak bisa hitung. Kalau saya bisa, nggak usah kalkulator saya bisa. Ini mah S1 juga nggak bisa, pakai kalkulator. 70.000 kembali dia 60.000, 1.500 dia nggak tahu kembali berapa. Pakai kalkulator 70.000 potong 61.500, goblok banget. Bisa nggak berani ngomong goblok ya kan? Ya udah kembali aja 8,5 beres, ngapain pakai kalkulator? Kagak bisa. 70.000, 61.000 kembali berapa? Berapa? Hah? 9.000, 61,5. 70.000 diskon dibayar 61.500 berapa kembalinya? Iya pakai kalkulator macam-macam saja. Nah udah selesai tanda yang bagus. Apalagi yang terjadi? Anak Tuhan loh. Cilubi udah berdoa, saya juga berdoa Tuhan tolonglah berkati bisnis dia. Chillernya rusak, kulkasnya, dagingnya 12 kilo dibuang. Haleluya, haleluya. Ada masalah nggak? Baru buka seminggu, ini seminggu. Sabtu saya seminggu nih, hari ini saya apa kita? Daging 12 kilo rusak. Kasnya cocok, nggak jalan. Udah janji 7 orang datang kerja, yang datang berapa? 4 orang. Haleluya. Bisa ambil anak Tuhan kalau usaha itu nggak ada masalah. Itu bohong. Tapi kita harus mau terus. Dia bilang mau ngatain. Udah jangan buka lagi. Saya bilang, saya di sana itu mau bantu dia supaya dia sukses. I have no other interest. Memang saya ada saham sedikit itu nggak penting. Yang penting dia sukses. Jadi saya ngembalin kamu orang ratusan orang. Senin sampai Kamis saya jadi waiter. Di Niki nggak tentu mau Niki. Kau masa ngurusin dia ya kan? Mau nggak Niki? Nina mau nggak suaminya? Oke setuju? Besok ikut saya. Jadi saya dipakai orang. Kita mau nggak Peter? Benar. Nah, sekarang, oke, 2 things, Mary. Boleh nggak kami cuma duduk di sana? Boleh kan? Atau saya bantu? Betul nggak? Memang aku nggak tahan. Kenapa? Lihat cara orang kerja itu agak berat. Saya bilang, dia tahu ada jam 12. Itu orangnya kayak semut. Terus non-stop gitu ya. Di Wisma Metropolitan World Trade Center yang datang itu salah satu direktur Jakarta Lain punya orang. Dia ngobrol, sorry ya, servisnya nggak bagus. Aduh, kok ini kayak pembantu aja kemarin. Sorry. Ya, aduh, saya kadang-kadang lucu juga ya. Dia bilang, Pak, di sini ada 12.000 orang di Wisma Metropolitan sama World Trade Center. Dan kita mau bangun 1 tahun lagi yang ada 22 lantai. 12.000 orang. Kalau kita cuma ambil 1% aja, 120.000 udah cukup aja lebih. Di tempat sana aja cukup. 1 jam semuanya kayak perang aja. Udah jam 2 udah kan, saya nggak makan. Nah, kita jadi anak Tuhan, kita dagang, kita usaha, pasti ada masalah. Jangan kita ini Cilubi loh yang hoba, kok amin loh, yang pendeta kalian. Jadi pelayan, kalau mau foto saya di sana hoba, kasih anak saya lihat, saya nggak takut. Anak saya udah biasa, lihat dedinya jadi pelayan, dan saya dimarahin orang bahasa jorok nih. Masa gitu, udahlah biarin itu. Enak gak sih? Itu 1 M lebih dari investasi. Tapi dicaci maki semua orang. Life must go on. Kita dipercaya dalam nama Yesus usaha ini akan maju. Jadi jangan bilangnya kok kalau kok amin mah kerjain semuanya pasti Tuhan lindungi lancar. Nggak juga. Ada yang amin?
Ada amin. Jadi kamu bilang kok mana kurang doa, nak tumpang tangan. Kalau begitu semuanya lancar, semuanya pendeta akan kaya raya. Karena puji Tuhan, tumpang tangan kasihnya nggak akan rusak, chillernya kulkasnya pasti jalan terus. Tamunya datang setiap hari 200, nggak bisa. Kita harus mau berdoa, harus mau kerja, harus menaruhkan iman kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang bekerja terus. Karena puji Tuhan, amin. Ini fresh witnesses dalam berapa? Memang orang jadi waiter minggu ini. Ya, tapi waiter nggak pakai dasi. Dulu kan dasi saya masih ada tuh, udah simpan 30 tahun nih. Saya nggak tahu mana di GDV. Dan saya mau katakan it's a lot of fun. For me, it's a lot of fun. Untuk lihat bahwa satu si Ruby sudah bisa sukses, aku very happy. Dan saya lihat kamu orang, ya, Dina, Niki udah sukses, Meli, sama Oni. Aku senang, aku kenal ya kamu. Kalau kamu orang mau saya bantuin, aku senang untuk bantuin. Mau caci maki orang, no problem, nggak apa-apa. Nah ingat, kita menaruhkan iman kepada Tuhan Yesus dan kita apa? Taat kepada Tuhan Yesus. Saya mau tanya, waktu orang itu minta Tuhan Yesus menyembuhkan dia, janda itu yang saya suka khotbah, dia bilang apa? According to your apa? Your faith. Tergantung dengan apa? Iman kamu. Nah kalau kita punya iman besar dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, itu akan terjadi. Tapi kalau kita punya iman Tuhan, memang saya punya nasib, ya begitu aja, akan begitu. Tapi kalau sama Tuhan, saya mau menjadi seorang yang bisa dipakai oleh Engkau Tuhan, di dalam apapun yang saya lakukan, saya memuliakan nama Engkau, dan saya taat kepada firman Engkau, saya akan lakukan. Orang yang buta itu, dia bilang, anak Daud, Yesus, kasihan kita. Apa yang Yesus jawab? Dan according to your faith, let it be done. Sekali lagi, menurut apa? Iman kamu, biarlah itu menjadi nyata. Nah inilah yang Tuhan mau kita hari ini diberi. Jangan kita anggap kita remeh. Yang penting kita mau punya hati untuk cinta Tuhan. Tuhan pasti akan berkati kita punya kehidupan. Amin. Dan satu lagi, rendah hati. Jangan kita ketemu anak pelita namanya Cynthia, tahun 99 graduate, 97 graduate, di atas kamu orang ini. Dia bilang, dia udah makan. Saya bilang, gimana rasanya? Kamu tahu komen saya lagi. Saya bukan cerewet, saya kepengen tahu, kasih Ciluki tahu bumbunya kurang, atau minyak kurang, atau baksonya kurang 5. Saya nanti nggak ya, kita tes. Saya bilang bagaimana rasanya, enak. Dia lihat saya, ini kok Amin ya? Saya takut dong, kok Amin jadi waiter. Dikira saya nggak jadi pendeta lagi. Oh ya saya bilang, ya kamu siapa? Mama saya Cynthia, saya makan 97 di Pelita. Waduh, saya bilang nama zaman siapa? Agustina ya? Linda ya? Dia bilang bukan, nggak tahu siapa lah. Dia terima baby saya, dia sekarang kerja di oil company di Borneo. Dan dia makan di sana, ketemu anak Pelita, dia ingat saya lupa dia. Of course karena saya kan beli ratusan orang di Pelita, mana saya mungkin ingat. Nah, saya mau jujur, Helen, kalau kamu jadi komen sedikit malu. Haleluya. Gigit kepala lagi. Mari. Malu lah. Kok komen jadi waiter? Hah? Nggak apa-apa. Jadi, nah inilah saya mau katakan bahwa aku senang sekali ketemu ini. Tuhan Yesus mau kita according to your faith, let it be done. Jadi marilah kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan berkati kehidupan kita. Dan hari ini saya juga baru tahu bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Jadi capek sekali saya bilang seminggu ini, benar-benar capek sekali. Dan saya di sana morally saya mau support dia. Ya, jadi ingat, according to your faith, kita ada saudara seiman di gereja, di beli ini. Harus kita mau saling dukung satu sama lain. Jangan bicara kejelekan. Kalau kita ada kejelekan saudara kita itu, kita jangan bicara. Kita bicara yang positif. Amin. Kita support, kita help, kita berdoa, kita mendukung dengan iman. Kita mengharapkan saudara kita seiman kita maju. Ya, saya mau lihat kamu orang maju. Nah hari ini Tuhan mengizinkan kita semuanya berkumpul mempunyai ini satu body, because a great thing is going to happen in this place. Amen.
Saya mau kamu orang sukses. Nah itu janda itu, tolong Tuhan, tolong anak saya sakit, sembuhkan saya. Nggak mungkin dong makanan anak kasih anjing. Berarti dia anjing kan? Berarti itu dibilang anjing kan? Dibilang anjing kan? Ya biarpun anjing kan, biarin lah. Anjing juga makan sisa-sisa dari anaknya kan? Itulah iman dia. Dia bilang, ibu, saya jarang ketemu orang yang punya iman sebesar kamu. Dia ternyata sekali lagi dia percaya Yesus sampai dia minta tolong dicaci maki Yesus, anjing pun dia mau. Saya mau terus terang aja, waktu ketemu itu jujurlah, ya jujur bilang, kami sedikit nggak enak. Ngerti nggak ya? Saya udah umur 50 tahun, anak udah gede, masa jadi waiter. Tapi saya detik itu juga, saya bilang nggak boleh. Apaan sih? Ngerti nggak? Pasti ada. Saya punya ratu, kosong orang di pabrik kerja buat saya. Kok saya jadi mencaci maki orang? Tapi, life must go on. Saya gaji orang jauh lebih gede daripada gaji dia. Tapi must go on. Ngerti nggak sama? Kamu orang kemungkinan bilang nggak. Tapi kalau kau amin, saya mau jujur ya. Saya kadang-kadang ada. Tapi sedetik aja puji Tuhan. Sedetik aja teman-teman ya. Sedetik aja. Bukan semenit, sedetik aja. Ada. Masa di mana ini? Kalau mau karyawan, gue gaji juga bisa. Nanti kan, nggak boleh sombong. Ada amin? Ada amin? Sorry ya bu, tadi orangnya lupa. Masa, lama gitu, nggak keluar. Akhirnya saya bilang, what the hell is this world? Praise the Lord, I love it, and I love it. Lalu bilang, okay, I love it. This is my job. Saya kerja jadi waiter 6 tahun. Every weekend saya ke restoran 6 tahun. Aduh, tangan saya kasar. Sekarang pipi lebih kasar dari saya, karena puji Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa kok iman itu gimana sih? Kenapa sih Tuhan yang kasih saya semua itu? Tuhan sih mau, tapi kita punya iman ya. Tuhan mau, tapi kita mempunyai keuletan, nggak mau kerja, mau fight untuk itu. Mau nggak? Tuhan lihat kita. Sebenarnya siapa? Mulai saya sebenarnya salut sama teman. Kau ini benar-benar saya salut sama kamu. Kenapa? Kamu hanya sedikit kayak kau ini. Nggak punya rumah, nggak punya orang tua, tapi kamu bisa fight sampai hari ini. Saya bangga sama kamu. Saya mau jujur aja. Saya bangga. Ya kan? Saya bangga. Saya salut. Ulet sekali ya. Jadi orang itu nggak tentu kita ini ya. Oke. Jadi iman itu penting sekali ya. Jadi jangan kita merasakan oke, aku dengan iman Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya mau buka usaha. Dengan iman pasti lancar semuanya. Nggak mungkin. Kasirnya pasti akan rusak, waiternya nggak datang, itu pasti ada. Ada yang lain? Pasti ada, punya nggak mungkin nggak ada. Tapi you must have faith, believing God is going to bless my business. God is going to bless my life. Amen. Saya mau Ciluni punya 10 chain store bahwa di seluruh Indonesia. Kenapa nggak mungkin? Mungkin aja kan kamu punya franchise. Tapi simpan uang dulu beli ya. Dan saya mau mahal, saya berutang. Ya, nah kedua, iman itu harus mau dipraktek. Haleluya. Orang yang mempunyai uang lebih banyak iman atau orang yang nggak punya uang lebih banyak iman? Apa? Yang nggak punya uang. Kenapa? Bagaimana tadi? Nggak punya apa-apa. Kenapa orang yang punya uang nggak punya iman padahal uangnya lebih banyak? Nah sekarang kenapa? Terus apa lagi? Kan dia udah punya uang, kenapa dia nggak punya iman? Terus? Padahal nggak ada. Nah kenapa? Takut mati. Benar? Kalau orang punya uang takut mati nggak? Takut mati. Orang yang punya iman, orang yang punya uang, kenapa waktu itu? Sorry ya, saya mau jujur. Kok Amin confess di mata Tuhan? Kenapa? Saya dulu kan nggak punya uang, iya kan? Sekarang saya punya kondisi jauh lebih bagus daripada dulu, iya kan? Tapi kadang-kadang saya khawatir, goblok nggak? Dulu apa juga nggak ada, cuma ada 4 juta, merit sama civil, ten.
4 juta itu saya sama adik saya udah kongsi berdua, paling paling 2 juta. Apa juga nggak ada merit, hanya ada 2 juta merit friendnya. Apa juga nggak ada. Nah sekarang saya mikir kembali, anak saya 3 udah di kuliah. So why am I so stupid? Do not trust God gitu loh. Jadi sepanjang 25 tahun ini Tuhan nggak lindungi saya, lindungi. Nggak berkati saya, berkati berlimpah-limpah. Apa yang saya khawatir, kamu lihat, konyol nggak khawatir. Jangan kamu deh, kamu orang jauh lebih baik sedikit dari saya, sedikit dari. Jadi kamu bilang kok ini dihantam iblis kan? Dihantam iblis kan? Dihantam iblis. Kenapa? Supaya saya down. Dihantam iblis supaya apa? Saya nggak punya iman. Dihantam iblis supaya saya apa? Tinggalkan pelayanan, cari uang terus. Tapi saya nggak. Saya bilang iblis menyerang kau. In the name of Jesus, everything will be alright. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Nah inilah yang saya mau katakan. Jadi kita jangan jadi anak Tuhan. Kita punya iman, kok ini punya iman. Saya dulu di rumah tiap hari tidur, nonton TV, main komputer, main. Jadi itu nggak bisa. We have to work hard and pray and serve God. Nah saya juga bilang yang hanya serving God. Serving God itu banyak macam. Nggak usah kamu jadi pendeta. Serving God itu faithful aja, itu juga serving God. Serving God itu menjadi Kristen yang baik dengan apa yang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu is serving God. Jadi hari ini saya cuma mau katakan, kita mau praktek iman kita. Kalau saya sudah down, saya akan mikir, dulu saya apapun nggak ada, Tuhan berkati. Kenapa sih saya nggak punya iman? Amin. Dan kita seperti tidak tahu, saya akan menang Goliat. Kenapa saya bisa menang Goliat? Karena dulu saya pernah bunuh singa. Dalam nama Tuhan saya pernah bunuh singa dan dia pun saya bunuh. Nah inilah iman yang harus kita ada. Tetapi dengan dulu, kalian saya mau tanya, waktu Daud jadi raja, semuanya sudah ada. Tiap hari makan lobster sama bakuk teh ataupun sop buntut. Dia ngapain? Nah, imannya kemana? Kere kan? Dulu dia bilang apa? Goliat, saya bunuh kamu. Sesudah dia kaya, dia ngapain di istana? Iseng kan? Dan ngapain? Ngintip orang mandi pakai teropong itu yang dari Jerman. Ketemu siapa? Ngintip siapa? Nah itulah manusia. Sama nggak kita kayak dia? Sama dulu waktu kecil kan, Niki setuju lagi, gua bunuh kamu Goliat, sekarang bunuh apa? Lihat orang mandi nggak apa-apa. Itulah dia bilang. Ini manusia, kita ketawa dia, kita juga sama, iya kan? Udah semuanya lancar, ngapain? Lirik kanan, lirik kiri, iseng, jangan. Nah inilah saya mau katakan. Jadi manusia itu, kadang-kadang kita ini harus mau diingatin Tuhan, dan Tuhan pukul kita sedikit supaya kita sadar dan rendah hati. Supaya kita mempunyai iman untuk percaya pada Tuhan, dan dalam hidup kita semasa muda kita berapi-api untuk cinta Tuhan, dan sesudah kita sukses kita juga berapi-api melayani Tuhan dan cinta Dia, baca firman Tuhan, berdoa dan menjadi saksi hidup kemanapun kita pergi. Kita injilin, kita bawa Yesus buat supaya banyak orang bisa kenal Dia. Dan inilah tujuan yang paling indah dalam kehidupan kita. Kamu orang masih muda, you have a very bright future. Jangan tinggalkan Yesus, cinta Tuhan, melayani Tuhan, apapun yang kamu bisa lakukan buat Tuhan. Kemarin saya masuk ke kamar anak, saya nggak sengaja, karena saya mau main internet, saya hope lagi ini, saya lihat buku dia, saya klik. Dia bilang, Saturday praise the Lord, worship Him. Saya bilang gila, anak saya juga bisa bilang begitu ya, saya nggak tahu dia cinta Tuhan. Dia bilang Saturday saya mau datang gereja untuk memuji Tuhan di beli. Itu benar dia yang pernah waktu dia jadi SMA. Sampai bilang, God thank you God, bahwa anak ini masih ngerti bagaimana menyembah. Dan saya mengatakan bahwa anak muda, kalau kamu orang, saya mau jujur ya, kakak rohani saya satu. Aku ada 3-4 kakak rohani yang ngajak saya ke gereja, persis seperti kamu orang. Satu udah meninggal, baru aja udah meninggal, lalu saya dicongkol. Men, Yunus meninggal. Ah, Yunus mana? Yunus Newcastle. Iya meninggal. Kenapa? Jantung. Di antara kakak rohani saya yang paling baik itu dia, tapi mati duluan. Umur 51, 52 lebih gede dari saya. Bahaya orangnya, masaknya enak. Saya bilang, kasihan juga. Saya sudah titipin amplop, bayar dia. Nah, saya mau katakan, sekarang kamu sudah umur 50, saya sudah lihat ke belakang. Saya sudah bisa lihat Tuhan bagaimana mereka. Nah, saya sudah tanya Tuhan, kok dia sih yang duluan, bukan yang kali itu. Berarti yang ngomong. Karena mereka tinggalin saya. Udah jadi kakak kami drop saya ke
ke gereja lain, shopping, saya pulang ke Jakarta, shopping dulu, nggak punya gereja yang tetap. Cuma saya doang yang faithful. Saya diberi hidup, saya cuma ada pendeta, yaitu pendeta Australia dan pendeta berdua yang ada lagi. Kalau mereka masih 10, nggak kenal dia juga, mau kawin di mana tempat merit, saya. Jadi banyak sekali aneh. Dan saya mau katakan, hari ini, marilah kita hidup dengan iman, tapi kita juga mau belajar dengan firman Tuhan, kerja dengan baik, sekolah dengan baik, kuliah dengan excellent, di kantor, maka kita mengatakan, I want to do everything like I do it unto God. Itu yang paling susah. Kadang-kadang kita ignore, sorry ya, ini bukan gua punya kita, udah kan. Saya heran. Motor, kalau gereja punya, pasti rusak. Tapi kalau sudah beli sendiri, udah kayak emas baru saya. Oh, saya nggak boleh ya. Kalau barang gereja, 2 tahun masih punya. Gereja punya mobil, udah 8. Bawa ke sini pasti 3 bulan penyok sana penyok sini, nggak ada. Enggak makan gado-gado kayak di mobil. Tapi kalau mobil sendiri, kacang pun nggak boleh, permen pun nggak mau makan. Kenapa? Udah jaganya kayak hebat. Tapi kalau gereja punya ketong sampah, ini sifat manusia. Jadi marilah kita lakukan apapun yang kita lakukan, kita do it unto Jesus. Dengan iman saya mau hidup dan buat apa? Buat Yesus. Amin. Kita berdoa, Tuhan pasti berkati. Saya mau jujur ya, di hadapan kalian, saya hari ini mau katakan, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan berkati Cilu. Tuhan berkati Cilu luar biasa. Memang saya dukung dia untuk ambil bawa ini, uangnya banyak sekali. Semua orang bisa kayak saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati. Benar-benar berkati. Impor aja dari Singapura, 21 juta. Bakminya 21 juta, mau makan apa gitu? Mendingan bakmi asui, kalau 21 juta. Bakminya aja 21 juta. Ongkos kirim. 1 kubik 3,3. Haleluya. Saya mau katakan, it's a lot of fun when we serve Jesus. A lot of fun when we give our life to Jesus. A lot of miracles kalau kita serahkan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya mau Cilubi ada bisnis? Tahu kenapa? Karena dia lebih banyak waktu bisa melayani. Amen. Kenapa sih saya bukan mau kamu orang semuanya di bisnis. Ada orang yang nggak usah bikin bisnis, jangan bisnis atau kerja aja, sama aja kok. Gajinya juga enak, cuman waktunya terikat aja. Tapi lebih saya maunya dia lebih banyak waktu untuk bantu melayani gitu. Nah, hari ini saya mau encourage kalian anak muda, marilah kita hidup oleh iman dan mempunyai mimpi. Semua orang coba dimulai. Haleluya. Kamu bisa kembali gereja setelah itu. Kamu masih ingat gereja kamu di sini ya? Ya bisa dapat berjuang. Kita pakai debu. Boleh tepuk tangan kemana? Jadi kemarin pacar saya nggak tahu deh ya. Banyak, pasti banyak yang mau lah ya. Pilih yang baik, yang penting cinta Tuhan. Jangan bilang mulai you are everything. Tinggalkan gereja ya. Ngapain di JSS? Saya nggak lewat kamu aja. I think aku lihat terlalu banyak orang yang cinta uang. 7 tahun pacaran dengan cewek itu. Begitu setia cewek itu. Akhirnya dia tinggalin dia. Kenapa? Karena ada anak orang kaya suka anak itu. Dan dia tinggalkan. Kasihan. Itu saudara saya. Dan saya mau jujur, akhirnya Tuhan gimana hukum dia. Umur 40 baru married dulu. Saya datang di mana. Dulu pacaran 7 tahun sama cewek itu. Dia nggak mau. Kenapa? Karena cewek orang kan suka dia. Itu saya bukan ngomong bercanda. Karena saya lihat, wah saya kesel sama dia. Aduh saya bilang ini adik apa kayak gitu. Masa mata duitan sih. Tapi akhirnya ya Tuhan hukum. Sekarang baru married. Dan puji Tuhan, istrinya sekarang orang Kristen. Bisa shalom kok. Aku mau kirim undangan ya. Oh kamu baru mau balik? Iya. Ya puji Tuhan, mau 40 juga never dan tulen lah ya. 40 juga apa masih ada yang laku ya. Ada amin. Nah hari ini kita harus mau punya mimpi. Anak muda harus mau mempunyai mimpi. Dan mimpi itu bawa di dalam Yesus dan berdoa. Dan mimpi kau amin dalam 5 tahun ke depan ini apa? Training. Saya minggu depan, tanggal 19 Desember, saya mau training 30 pendeta di Jawa Tengah. Kasih mereka tahu etikanya seperti apa, bagaimana hati seorang gembala. Itu saya katakan. Nah, dalam 5 tahun yang saya mengharapkan hati kamu orang. Sekarang kamu orang, saya mau cari menarik di sana untuk mau diskusi lagi. Udah gak ada waktu lagi. We must train. Ya, puji Tuhan, hari ini saya sudah selesai dan saya mau kita ingat hidup oleh apa? Hidup apa? Dan kita mau jadi punya cerita belajar kamu orang belajar apa?
Anak Tuhan kerjanya juga kadang-kadang apa? Kenapa? Ada problem nggak? Ada banyak. Apa yang bedanya? Kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Ada puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Datang berdoa, datang mau pemberkatan syukuran di tokonya Cilubi di sana ya. Dan saya mengharapkan in the future kamu orang juga bisa bisnis. Saya nggak tahu caranya gimana. Tapi Tuhan saya akan bekerja. Ya, oke. Jadi kita semuanya ingat bahwa jadi anak Tuhan itu kadang-kadang hidup kita juga banyak tantangan, banyak problem, banyak kesusahan, banyak kepahitan, salah paham. Tapi kita semua punya iman. Tuhan, this is just temporary. Ya, badai pasti akan berlalu dan saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Ada amin? Ada amin? Sebelum ini aku kasih 2 menit boleh nggak? Kalau kamu mau punya pertanyaan, kamu tanya kamu ini, nggak apa-apa. Yang saya belum kenal nggak apa-apa. Saya nggak kemarin kamu ada pertanyaan nggak tentang topik ini ataupun sesuatu yang kamu mau tanya? Ada? Ini ada? Benar? Siapa? Silvi? Ada nggak Silvi? Bang benar nih. Ini malah saya mau tanya. Kamu nggak ada pertanyaan? Ada nggak? Kamu senang nggak lihat kamu punya achievement sekarang? Senang nggak? Senang nggak? Merasakan Tuhan berkati nggak dalam sampai dalam dalam hidup? Ya, saya sih merasakan Tuhan selalu bikin langkah saya dan selalu berkati saya. Tapi seandainya Tuhan nggak berkati saya pun, saya tetap menganggap Tuhan itu baik. Amin. Ada amin. Yang pertama, karena Dia sudah selamatkan saya. Amin. Amin. Tapi dalam hidup kamu ini kadang-kadang kamu diundi nggak? Mungkin kadang ada, tapi kadang saya ingat kembali Tuhan selalu tuntut saya selalu. Harus mau kuat ya. Harus mau kuat. Amin ya. Saya sebenarnya kamu adalah salah satu anak yang saya agak sedikit salut. Saya kasihan keadaan kamu, tapi saya bangga dengan spirit kamu ya. Fighting spirit ya. Oke. Puji Tuhan ya. Alright. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Siapa? Ada nggak? Benar? Media ada nggak nih? Kalau nggak ada, saya nggak tutup. Kalau kamu nggak tanya, saya nggak akan bikin. Saya di situ. Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa. Kamu lagi cerita tentang iman, hidup dalam iman. Kamu lagi cerita tentang Cilubi punya keadaan yang begitu luar biasa. Ada sesuatu nggak yang kamu kepengen tanya itu? Mungkin kadang gini kali, maksudnya kadang banyak kalau hidup oleh iman, tadi mau bilang kan maksudnya orang Kristen juga hidup oleh iman, tapi ada juga masalah gitu ya. Pokoknya kadang-kadang yang ada dalam pertanyaan kita, dalam pikiran kita gitu. Seberapa batasnya sampai kita tahu istilahnya Tuhan benar-benar bekerja gitu. Jadi kadang-kadang kita istilahnya hidup oleh iman, kita bertahan segala macam. Jadi orang-orang kadang-kadang suka bingung batasannya gimana sampai kita benar-benar tahu Tuhan benar-benar bekerja gak sih gitu. Apakah gue lagi di jalan yang benar atau enggak gitu. Jangan-jangan gue hidup oleh iman tapi iman gue pada tempat yang salah gitu. Jadi mereka nggak tahu apakah dari awal mereka benar atau salah gitu. Jadi kadang-kadang yang bingung seperti itu kok. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya mau sharing. Saya pernah satu hidup saya terlalu tergantung sama kemampuan saya. Karena kamu merasakan kamu sudah sukses, kamu sudah bisa begitu, dan kita nggak tergantung sama Tuhan. Ini very true story, very precise. Dan Tuhan tiba-tiba ada masalah, dan masalah itu menjadikan saya diam, bukan mundur, tapi berdiri dan renungkan itu. Dan akhirnya saya jujur ya, saya bertobat. Jadi Tuhan, maafkan saya sepanjang tahun ini merasakan diri ini mau usah kamu atau masa Tuhan Yesus, saya sanggup. Itu bagus sekali. Jadi kadang-kadang kelihatannya bertubi-tubi saya tidak akan datang. Jadi saya suka ngajar orang itu keluar dari box ke kotak itu, lihat dari atas. Sebenarnya sih what strong with me. Dan saya selidiki hidup saya itu, sorry ya, saya taruh pelayanan itu ke Tuhan. Itu saya punya personal conviction gitu ya. Nggak tentu semuanya sama. Jadi contohnya gini, saya anggap
whatever my achievement is because of me, because of my smart, because of my energy, tak wrong. Dan saya harus mau ingat, ini semuanya dari Tuhan. Saya bisa hari ini karena itu. Dan udah itu, saya punya conviction. Aku nak concern jiwa seperti yang seharusnya. Dan saya ngaku di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang itu problemnya itu di sana lingkaran terus ya, kemungkinan Tuhan mau bicara dengan dia personally bahwa something wrong somewhere. Why don't you reconcile your relationship with me, memperdamaikan hubungan kamu dengan aku. Itu bagus sekali. The more kita menjadi Kristen dan hidup dalam Tuhan, pastikan anak-anak dari itu. Tapi yang paling penting, saya bilang, kita diam dan kita berdoa dan kalau bisa puasa dan kita lihat diri kita sendiri. Jangan subjektif. Jangan, Tuhan nggak adil Tuhan. Aku udah cinta Engkau. Sorry dong. Menurut you, cinta Tuhan cukup ini. Tuhan bilang not enough. What to do? Dan saya suka mengatakan, sesudah orang itu reconcile relationship-nya dengan Tuhan, berkat Tuhan itu berlimpah-limpah dalam pekerjaan dia, hubungan suami istri. Dia bukan hanya uang ya, dan dia punya joy ya. Dia punya wajah itu. Dia bukan hanya gemuk, bukan, tapi lebih senang, lebih positif. Itu bagus sekali untuk kamu advise anak-anak. Kemungkinan Tuhan sengaja untuk mau kita selidiki hidup kita supaya kita, sorry to say that, you are nothing. Yang besok sama khotbah tentang Richard itu yang dokter itu, yang 40 tahun meninggal. Saya besok ada klipnya. Saya sharing tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi many ngerti namanya. Jadi ngajarin mereka atau diri kita sendiri. Jamal puncak kemana sendirian, nggak usah tinggalkan suami, lu masak babi sendiri deh. Gue mau diamkan diri di sana. Di sana kamu cari Tuhan, kamu belajar, kamu berdoa dan kamu lihat diri sendiri. Kadang-kadang kebanyakan ya sorry ya, kita terlalu egois. Kita merasakan kita ini pintar aku. Saya paling enak ya makanya. Tapi kalau kita rendah hati Tuhan, kalau aku salah Tuhan tegurlah aku terima itu salah. Dan udah itu bagaimana untuk dia mikir semangat? Ingat bahwa at the end of the day, apa yang kita ada dan kita ajukan di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya satu, yaitu kita cinta Yesus. Itu yang kekal. Amin. Jadi kita akan semangat ya. Tapi itu pertanyaan yang tipikal bagus sekali. Dan tadi saya sengaja kasih kamu orang tahu kenapa sih orang yang nggak punya uang waktu dia berjuang dia lebih banyak iman, tapi dia udah bersukses dia nggak punya iman. Saya bicara diri saya sendiri. Iman saya dulu jauh lebih luar biasa dari sekarang. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Saya percaya akan lebih baik lagi. Ada amin? Kamu jangan kira kalau imannya Superman. Saya juga manusia. Saya juga fragile. Tapi iman itu harus mau dilatih, harus mau diingatkan, harus mau kita praktekkan. Tuhan, in the name of Jesus, I believe I can do it because you are my partner. In the name of Jesus, saya akan sukses dalam pelajaran saya akan semuanya straight A, saya akan dapat distinction, saya akan dapat angka yang bagus, dan Tuhan sama memuliakan nama Engkau. Beda dengan kita memuliakan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita memuliakan kesombongan kita. Nah, Tuhan susah. When we have the intention untuk do something to glorify kita punya self, sometimes it doesn't work. Tapi kalau kita glorify Jesus, that is beautiful. Ya, oke. Jadi Manny udah tanya, saya udah berhenti. Ada lagi yang lain? Kok saudara kalem? Ya saudara aja. Siapa? Temannya? Nggak ada ya? Masa siapa ada nggak yang pegang kamera? Mau syuting saya tapi nggak ada pertanyaan. Ada nggak? Benar ya? Oke, kalau nggak ada saya silakan dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Sound. Oh, may I there in Him.